Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Aneska Manuela dengan NIM 24150917074. Perkenalkan, nama saya Amela Veronica dengan NIM 24150916060. Saya dan teman saya akan mengaplikasikan kode bahasa R yang ada di dalam job sheet 3 dan 4 ke dalam survei yang telah kami buat, yaitu survei tingkat stres berdasarkan metode pembelajaran. Di dalam survei ini akan disurvei beberapa pertanyaan, yaitu seberapa stres Anda dengan metode pembelajaran tatap muka dan daring. Untuk job sheet 3 akan saya serahkan ke teman saya Amela Hutauro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job sheet 3. Saya dan teman saya Aneska memilih visualisasi pie chart dan histogram. Gambar ini merupakan sebuah diagram lingkaran atau pie chart yang menggambarkan durasi belajar per hari. Diagram ini membagi durasi belajar menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama yang berwarna hijau muda, yaitu 1 sampai 2 jam. Yang kedua warna hijau tua, yaitu 3 sampai 4 jam. Dan yang terakhir yaitu warna biru, yaitu 5 jam atau lebih. Ukuran setiap potongan pada diagram lingkaran menunjukkan presentasi dari total waktu belajar yang jatuh pada masing-masing kategori ini. Jadi, semakin besar potongan ini, maka semakin banyak orang yang belajar dalam rentang waktu tersebut. Diagram lingkaran ini memberikan gambaran yang sederhana dan mudah dipahami tentang sebaran durasi belajar per hari. Kita dapat melihat dengan cepat kategori mana yang paling banyak dipilih oleh orang-orang. Berikut merupakan diagram batang atau bar chart atau histogram yang menggambarkan durasi belajar per hari, berbeda dengan diagram lingkaran sebelumnya. Diagram batang ini menampilkan data dalam bentuk batang-batang tegak. Batang mewakili satu kategori durasi belajar, dan tinggi batang menunjukkan presentasi orang yang belajar dalam durasi tersebut. Kategori. Terdapat 3 kategori durasi belajar, yaitu 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, dan 5 jam atau lebih. Presentasi. Sumbu Y menunjukkan presentasi Y orang yang termasuk dalam setiap kategori. Semakin tinggi batang, semakin banyak orang yang belajar dalam durasi tersebut. Sama seperti penjelasan di atas, berikut merupakan visualisasi dari pie chart, apa yang menyebabkan stres dalam metode pembelajaran. Yang berwarna merah merupakan warna orange merupakan kesulitan memahami materi, dan yang berwarna hijau merupakan keterbatasan teknologi, dan yang berwarna hijau muda merupakan ketidaknyamanan tatap muka, dan yang berwarna biru merupakan kurangnya interaksi, dan yang berwarna merah jambu merupakan tugas yang terlalu banyak. Dari visualisasi pie chart ini kita dapat melihat bahwa responden lebih banyak memilih yang berwarna orange, yaitu kesulitan memahami materi. Dan berikut merupakan visualisasi dari histogramnya. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Berikut merupakan frekuensi metode pembelajaran, yang artinya gambar ini menggambarkan pilihan atau kesukaan seseorang terhadap cara mereka belajar. Dalam kategorinya ini terbagi atas 2, yaitu daring dan tatap muka. Daring mengacu pada online atau jarak jauh, di mana siswa belajar melalui internet, dan yang kedua yaitu tatap muka. Ini mengacu pada pembelajaran tradisional, di mana siswa dan guru bertemu langsung di kelas. Ukuran setiap potongan pada diagram lingkaran ini menunjukkan presentasi orang yang memilih metode pembelajaran tertentu. Semakin besar potongannya, semakin banyak orang yang memilih metode tersebut.
Dari diagram ini, kita bisa melihat bahwa mayoritas orang lebih memilih metode pembelajaran tatap muka. Ini ditunjukkan oleh potongan berwarna biru yang lebih besar dibandingkan potongan berwarna merah yang mewakili pembelajaran daring. Jadi kesimpulannya yaitu diagram ini memberikan gambaran singkat mengenai preferensi metode pembelajaran yang lebih disukai oleh kebanyakan orang. Meskipun demikian, untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam, kita perlu melihat data yang lebih lengkap seperti jumlah responden, latar belakang responden, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pilihan mereka. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aneska. Berikut saya akan menampilkan hipotesis dari job sheet 4, yaitu peneliti akan membandingkan rata-rata tingkat stres dua kelompok berdasarkan metode pembelajaran yaitu daring, online, dan tatap muka offline. Hipotesis awal yang diajukan adalah bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat stres antara metode pembelajaran daring dan tatap muka. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa tingkat stres berdasarkan metode pembelajaran daring dan tatap muka memberi nilai rata-rata yang berbeda. Di sini saya sudah menyimpulkan dari hasil survei yang telah dilakukan, yaitu terdapat 22 data yang menunjukkan metode pembelajaran yang dipilih dan tingkat stres yang dipilih. Di sini dari job sheet 4 saya akan memilih uji T2 sampel. Uji T2 sampel adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok independen. Dalam hal ini, kita ingin membandingkan rata-rata tingkat stres antara dua kelompok, yaitu kelompok 1 daring atau online, kelompok 2 tatap muka atau offline. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut dalam hal tingkat stres. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok, dan hipotesis alternatif, ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Tingkat signifikansi atau alfa adalah batasan untuk mengukur apakah perbedaan yang ditemukan dalam uji statistik itu signifikan atau tidak. Dalam hal ini, kita menggunakan nilai alfa sama dengan 0,05, yang berarti kita memberikan margin kesalahan 5%. Jika p-value yang didapatkan kurang dari 0,05, kita akan menolak hipotesis 0 dan menerima bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Jika p-value lebih besar dari 0,05, kita gagal menolak hipotesis 0, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya sudah mencoba di aplikasi Google Colab menggunakan bahasa R dan saya membuat data frame sebagai berikut, yaitu metode pembelajaran. Kolom ini menunjukkan apakah responden mengikuti pembelajaran daring atau tatap muka dan tingkat stres yang dipilih, menunjukkan tingkat stres yang dialami responden. Nilainya berkisar antara 1 hingga 5, di mana 1 berarti tidak stres dan 5 berarti stres. Proses uji P2 sampel yaitu ingin menguji apakah rata-rata tingkat stres pada dua metode pembelajaran berbeda secara signifikan. Langkah pertama adalah memisahkan data menjadi dua grup. Berdasarkan metode pembelajaran tersebut, terdapat dua data yaitu daring atau online dan tatap muka atau offline. Kita akan menggunakan uji T2 sampel dengan menggunakan fungsi t-test di R. Dan saya sudah mempraktikannya langsung di Google Colab dengan saya screenshot dan saya paparkan di sini. Setelah membuat data seperti berikut, kita akan run dan akan mendapatkan hasil p-value sama dengan 0,1704. Setelah melakukan uji T, kita akan mendapatkan p-value. Berdasarkan p-value ini, kita membuat keputusan. Jika p-value-nya kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat stres pada metode
daring dan tatap muka. Dalam hal ini, kita menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Dan jika p-value-nya lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat stres pada kedua metode pembelajaran. Dalam hal ini, kita gagal menolak hipotesis nol. Dan dari hasil yang telah ditentukan, yaitu p-value 0,1704, di sini kita akan mendapatkan p-value lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara tingkat stres pada kedua metode pembelajaran. Jadi, dari data yang terdapat di survei ini, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran daring atau online dan tatap muka atau offline. Sekian dari job sheet 4. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om Om. Santi Santi Om.